Heho Pop Gengs. Menyelam lebih dalam lagi dari habitat anglerfish, kita akan bertemu dengan ikan yang taringnya adalah yang paling besar di antara ikan seukurannya. Meski ukurannya terbilang kecil, ikan yang satu ini memiliki mekanisme bertahan yang tidak dimiliki oleh ikan penghuni Palung Mariana. Ikan ini mampu bertahan dalam sebuah akuarium selama berbulan-bulan, meskipun itu bukan habitat aslinya. Dibandingkan dengan ikan lainnya yang hanya bisa bertahan selama beberapa jam saja. Bagaimana? Hebat kan? Daripada kalian penasaran, yuk kita simak ikan yang satu ini. Ikan ini berasal dari keluarga Anoplogastridae yang hidup di laut dalam seperti Palung Mariana. Ukuran ikan bernama Anoplogaster comuts ini terbilang kecil, karena panjang maksimum ikan ini hanya 16 cm. Bahkan, ada yang hanya sampai berukuran 7 cm. Kira-kira ukuran rata-ratanya hanya sebesar gawai yang kamu pegang sekarang, atau bisa jadi lebih kecil dari itu. Bentuk kepalanya lebih besar daripada bentuk tubuhnya. Ikan ini penuh dengan cairan lengket tebal. Matanya juga relatif kecil yang terletak tinggi di atas kepalanya. Seluruh badannya berwarna coklat gelap sampai hitam. Fangtooth fish tergolong ikan Actinopterygii atau ikan bersirip pari. Disebut demikian karena siripnya adalah jaring kulit yang ditopang oleh duri bertulang. Bentuk siripnya juga terbilang kecil yang berbentuk lempengan tipis. Jadi, ikan ini nggak bisa berenang dengan cepat. Lihat aja tuh cara ikan Fangtooth fish ini berenang. Namun, yang paling menonjol dari ikan ini adalah giginya. Fangtooth fish memiliki barisan gigi taring yang super besar dan tentu tajam dengan ditopang rahang yang kokoh. Kalian mungkin gak akan melihat ikan ini menutup mulutnya. Itu karena proporsi giginya yang begitu besar. Jadi, kalau ikan ini menutup mulutnya, gigi taringnya bakal menusuk langit-langit mulut mereka. Sakit tuh ya. Kalian mungkin bakal meremehkan ikan ini karena ukurannya yang kecil. Tapi, kalian gak boleh ngeremehin taring-taring panjang dan runcing yang bercokol di mulutnya. Diperkirakan, Fangtooth fish merupakan ikan yang memiliki gigi paling besar di antara ikan seukurannya di laut. Gigi-gigi tersebut digunakan untuk mengunyah makanannya. Terkadang, bahkan makanan yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Kalau lihat ikan ini, jadi teringat dengan harimau sabertooth kalau giginya dibalik ya. Mirip gak sih? Gak kali ya? Kalau soal habitatnya, kalian mungkin harus menyelam lebih dalam lagi untuk bertemu ikan ini. Tapi, butuh oksigen lebih banyak, karena habitatnya bisa sampai 5 kali lipat dari habitat anglerfish. Tapi dipastikan, kalian gak bakal sampai di sana, karena tekanan airnya yang dahsyat. Kecuali dengan bantuan kapal selam. Itu pun bukan kapal selam sembarangan ya. Fangtooth fish dapat tinggal sampai di kedalaman 5.000 meter ke bawah. Tapi, ikan ini lebih sering ditemukan antara kedalaman 200 hingga 2.000 meter. Kalian akan bertemu dengan Fangtooth fish muda di kedalaman ini. Pada siang hari, ikan ini tetap berada di kedalaman. Ikan ini baru naik ke lapisan atas untuk mencari makanan pada malam hari, dan kemudian kembali lagi ketika fajar. Seperti penghuni laut dalam lainnya, Fangtooth fish sangat sensitif dengan cahaya. Makanya, kalau siang, ikan ini lebih milih mengurung diri di kedalaman. Selain menjadi penghuni Palung Mariana, ikan ini juga bisa ditemukan di seluruh perairan laut beriklim sedang, termasuk Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Pokoknya, hampir di seluruh dunia deh. Oh iya, kalian harus tahu satu fakta penting. Meskipun Fangtooth fish adalah penghuni laut dalam, ikan ini tetap dapat hidup selama berbulan-bulan di akuarium dengan kondisi yang berbeda dengan habitat aslinya loh. Kalau dibandingkan dengan ikan lainnya yang menghuni Palung Mariana, ikan ini terbilang kuat kan? Tapi bukan berarti kalian boleh memeliharanya di akuarium ya. Meskipun punya gigi yang tajam,
Nyatanya, fangtooth fish lebih sering memangsa hewan yang lebih kecil. Tapi, sebenarnya sih, ikan ini apa aja dilahap. Fangtooth adalah ikan karnivora yang memakan ikan kecil, udang, dan cumi-cumi. Kalau ikan ini masih muda, mereka lebih sering menyaring zooplankton dari air. Dan kalau malam hari, ia akan naik ke permukaan untuk memakan Crustacea atau udang-udangan. Fangtooth fish juga lebih sering berburu sendirian daripada bergerombol. Dan juga, kalau predator lain lebih memilih menunggu untuk menyergap mangsanya, ikan ini lebih memilih mencari makanannya. Tapi, kalau makanannya hanya hewan-hewan kecil, fungsi giginya kira-kira apa ya? Ikan-ikan kecil kan langsung dilahap aja. Ternyata, gigi dan mulut besarnya adalah fitur umum yang dimiliki ikan yang tinggal di laut dalam. Namun, tetap bisa dipakai jika ikan ini memungkinkan makan binatang yang lebih besar. Tapi jarang dan hampir tak pernah digunakan untuk memangsa ikan besar. Soal cara ikan ini berkembang biak, tidak banyak informasi tentang reproduksinya. Tetapi, mereka umumnya mencapai kematangan reproduksi saat ikan ini berukuran 8 cm. Dari Juni hingga Agustus, jantan akan menempel pada betina dengan rahangnya, seperti pada anglerfish, lalu membuahi telur yang dilepaskan betina ke laut. Kalian harus tahu, kalau fangtooth fish tidak menjaga telurnya, nantinya juga anak-anaknya bakal hidup sendiri. Saat mereka tumbuh, mereka akan turun ke tempat yang lebih dalam untuk menghindar dari serangan predator. Soalnya, ikan ini selalu menjadi target incaran predator, seperti tuna, marlin, dan hiu. Sebagai larva, ikan ini akan muncul di dekat permukaan dan akan berenang ke kedalaman hingga 15.000 kaki setelah mereka dewasa. Nah, gimana Pop Gengs? Unik ya ikan seram ini? Setelah video ini, kita akan bertemu dengan jenis hiu yang justru lebih mirip belut. Ikuti terus ya!